Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dia benar-benar datang, teriak seseorang. Setelah Chu Feng dan yang lainnya muncul, meskipun orang dari luar lembah Dewa Pedang senang, tapi orang-orang dari lembah Dewa Pedang jelas-jelas agak sedikit gugup. Terutama untuk para murid dan tua-tua dengan kekuatan yang sedikit lemah, bahkan tampaknya mereka agak sedikit takut. Lagi pula dalam periode waktu ini, nama Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Ada sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya, dan itu meninggalkan beberapa bayangan di hati para murid dan para tetua. Selain itu, bahkan hari ini, Chu Feng dan yang lainnya jelas memiliki niat jahat saat datang ke sini. Chu Feng, Zhang Tianyi, kalian berdua telah melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak dosa, dan membunuh banyak orang. Apakah kamu tahu kejahatan kamu? Ucap seseorang. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang tidak terlalu keras namun berisi, dengan sangat kuat tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara dari leluhur tua lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, para murid lembah Dewa Pedang yang takut sebelumnya kembali tenang. Karena mereka merasa, bahwa kekuatan leluhur lama pasti dapat dengan mudah merawat 3 orang di udara. Adapun orang-orang yang ingin menonton pertempuran besar yang menghibur, mereka mengerutkan alis mereka dengan erat. Karena pada saat seperti ini, apa yang mereka harapkan adalah kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Tetapi dapat dilihat dengan jelas, dengan adanya leluhur tua yang mengawasi semuanya, maka kesempatan Chu Feng dan yang lainnya sudah menjadi sangat jauh. Oh, bukankah kamu harusnya sudah tahu di dalam hati kamu? Mengapa aku, Chu Feng, mengarahkan serangan aku di lembah Dewa Pedang kamu? Kamu sebenarnya tahu dengan jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi hari ini, aku datang ke sini sudah pasti tidak ingin berdebat. Aku menyarankan agar para murid dan tetua lembah Dewa Pedang pergi. Karena aku, Chu Feng, akan memulai pembantaian besar-besaran hari ini. Jika ada orang yang tidak ingin mati, kamu masih bisa selamat jika pergi sekarang juga. Karena jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam, dan tidak berperasaan nantinya, kata Chu Feng. Hahaha, kata-kata yang cukup besar ada di sana. Tidak heran jika kamu dikabarkan begitu sombong. Setelah melihatmu hari ini, ternyata memang seperti itu. Jangan khawatir, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai pembantaian besar hari ini. Tetapi tempat ini pasti akan menjadi tempat pemakaman kamu, balas leluhur tua itu. Leluhur tua lembah Dewa Pedang itu dengan percaya diri tersenyum, lalu dengan cepat setelah itu, ia mengarahkan pandangannya ke arah Ziling yang berada di dekat mereka. Leluhur lama berkata setelah melihat Ziling, "Nona Ziling, kami tidak ada permusuhan antara lembah Dewa Pedang aku dan kamu. Aku tidak ingin melukai kamu, jadi pergilah sekarang juga. Karena kalau tidak, jangan menyalahkan lembah pedang dewa aku karena tidak menahan diri kembali," ucap leluhur tua. Meskipun leluhur tua lembah Dewa Pedang sangat kuat, dia juga tahu bahwa kakek Ziling, Zisuan Yuan, bukanlah karakter yang mudah untuk ditangani. Jadi kurang lebihnya, dia takut pada Ziling karena kakeknya. Itu juga mengapa, setelah Ziling dan Chu Feng menyerbu Sekte Dewa Api bersama-sama, kekuatan di mana-mana menuduh kepada Chu Feng, dan tidak ada yang berani menaruh Ziling di poster buronan mereka. Karena aku adalah tunangan Chu Feng, maka musuhnya adalah musuhku juga. Lembah Dewa Pedang kamu memperlakukan Chu Feng seperti ini, menghina seniornya, dan menggertak keluarganya. Bagaimana mungkin kamu berani mengatakan bahwa tidak ada permusuhan di antara kita? Sejujurnya hanya ada satu tujuan mengapa aku, Ziling, datang ke sini hari ini. Aku datang ke sini sama halnya dengan Chu Feng, yaitu untuk memulai pembantaian besar di lembah Dewa Pedang kamu, balas Ziling. Suara mendesing. Saat dia berbicara, di dalam mata Ziling yang indah, sedikit keganasan tiba-tiba muncul. Dengan pikirannya, dan dengan kekuatan elit armamen, kereta yang indah itu jatuh dari langit.
Dan dengan ledakan, kereta itu mendarat di kerumunan banyak murid lembah Dewa Pedang. Pendaratan kereta itu terlalu tiba-tiba, sehingga mereka masih tidak dapat bereaksi terhadapnya, dan itu menyebabkan lebih dari selusin orang dihancurkan hidup-hidup. Pada saat yang sama, lapisan riak yang menyilaukan berwarna keemasan, dan sangat brutal itu tanpa henti keluar dari kereta indah tersebut. Riak-riak itu menyapu dan menelan lebih dari 1000 murid. Orang-orang yang dilanda riak emas itu terus menangis kesakitan, dan penderitaannya membuat mereka berharap mati lebih cepat. Dengan sekali kedipan mata, tubuh mereka hancur dan terbunuh oleh kekuatan kereta indah itu. Sepertinya Zixuan Yuan benar-benar membesarkanmu dengan buruk, karena dia memiliki cucu seperti iblis sepertimu. Maka hari ini, aku akan memberikan gadis nakal sepertimu pelajaran di tempatnya, itu agar kamu tidak akan menimbulkan kekacauan bagi dunia dan membunuh yang tidak bersalah, ucap leluhur tua. Melihat bahwa lebih dari 1000 murid dan tetua lembah dibantai dalam sekejap, wajah mantan kepala lembah Dewa Pedang berubah saat ia memimpin untuk naik ke udara, dan mulai menyerang Chu Feng, Ziling, dan juga Zhang Tianyi. Leluhur kuno lembah Dewa Pedang tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia hanya memancarkan auranya dari tingkat ke-6 dari ranah surga. Tetapi meskipun begitu, tempat-tempat yang dilalui auranya, itu masih bisa mengejutkan langit dan bumi. Bahkan langit tidak mampu menahan kekuatan auranya, dan ruang pun berputar karena tekanannya. Melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu, orang-orang yang bukan dari lembah pedang dewa buru-buru meninggalkan lembah Dewa Pedang, dan melarikan diri keluar. Itu karena, bahkan setelah leluhur lama lembah pedang dewa menyerang, Ziling masih tidak menghentikan kereta indahnya. Keretanya itu masih dengan gila membantai para tetua dan murid dari lembah Dewa Pedang. Kamu hanya berada di tingkat 6 dari ranah surga, namun kamu berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Kamu ingin memberi adik ipar ini pelajaran ya? Maka hari ini, aku, Zhang Tianyi, juga akan memberimu pelajaran, ucap Zhang Tianyi. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi dengan dingin tersenyum. Lalu segera setelah itu, ia mengeluarkan pedang kayu ilahi dari punggungnya. Dan dengan tebasannya, 10.000 simbol itu segera membentuk bilah cahaya, dan secara paksa memotong aura leluhur tua lembah Dewa Pedang. Segera setelah itu, Zhang Tianyi pun melompat. Sambil memegang pedang kayu ilahinya, dengan cahaya mengambang di sekitar tubuhnya, serta dengan kekuatan unik dari elit armamen miliknya, ia langsung terbang menuju leluhur lama lembah pedang dewa. Mendengus. Cih, kamu hanya seorang anak muda di tingkat ketiga dari ranah surga benar-benar berpikir, bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia ini. Maka hari ini juga, kalian bertiga akan mati di sini. Teriak leluhur tua. Leluhur tua lembah Dewa Pedang dengan dingin mendengus. Dengan kilatan cahaya dari tangannya, pedang besar berwarna perak pun muncul di tangannya. Pedang itu memiliki lebar 2 kaki, dan tinggi 3 meter. Itu benar-benar pedang yang besar. Meskipun pedang itu bukan elit armamen, tapi pedang itu masih dibuat oleh bahan khusus, dan itu adalah senjata tajam yang jarang ditemukan. Wush wush wush. Pedang besar itu sebenarnya memang sangat berat, tetapi di tangan leluhur tua lembah Dewa Pedang, pedang itu menjadi seringan bulu. Dengan sangat santainya, dia dapat memindahkannya. Dan saat dia melambaikannya, ujung pedang ini dengan sangat cepat menjadi puluhan ribu pedang yang indah dan cerah. Lalu menjadi buram, itu ketika dia bertarung melawan Divine Wood Sword milik Zhang Tianyi. Zhang Tianyi, karena kamu berani membunuh anakku, maka serahkan hidupmu, teriak kepala lembah Dewa Pedang. Tiba-tiba saja, ledakan kekuatan tak terbatas lainnya dipetik dari tanah. Kepala lembah Dewa Pedang pun langsung menyerang. Kebenciannya pada Zhang Tianyi sudah memasuki tulangnya, itu karena putranya sendiri dibunuh oleh Zhang Tianyi. Bahkan ketika dia bermimpi, mimpinya juga ingin membunuh Zhang Tianyi. Saat ini Zhang Tianyi sudah muncul di depan matanya. Maka secara alami, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Dengan haus darah yang mengerikan, serta aura tingkat 5 dari ranah surga, ia bertujuan untuk masuk ke dalam lingkaran pertempuran antara Zhang Tianyi dan ayahnya sendiri.
Wush! Tapi sebelum dia mendekati Zhang Tianyi, sesosok yang cantik berhenti di depannya. Itu adalah Ziling. Mereka saat ini sedang berhadapan. Untuk apa kamu mengganggu mereka? Ucap Ziling. Ziling sudah ditutupi oleh aura berwarna ungu, dan kekuatan tubuh ilahi yang mengerikan pun dipancarkan. Meskipun dia masih memiliki senyum manis, tapi dari dalam pupilnya yang berwarna ungu, niat membunuhnya sudah meluap-luap. Menjerit. Dan ketika dia ragu-ragu, semburan tangisan menyedihkan terdengar dari lembah Dewa Pedang. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini berjalan langsung menuju inti lembah Dewa Pedang, karena tulang belulang keluarga Chu Feng serta senior sekte Azure Dragon, mereka semua berada di inti lembah Dewa Pedang. Akan tetapi, Chu Feng tidak turun dari langit. Dia berlari ke bagian bawah lembah Dewa Pedang, dan pada saat dia berlari, orang-orang dari lembah Dewa Pedang semuanya tanpa ampun dibunuh olehnya. Meskipun Chu Feng hanya berada di level 6 dari ranah mendalam sekarang ini, tapi si ratu sudah berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Jadi, ketika Chu Feng meminjam kekuatan ratu dan menutupi dua guntur ilahinya, auranya sudah berada di tingkat 1 dari ranah surga. Kekuatan pertempurannya itu sudah cukup luar biasa. Sekarang selain Asura Ghost Axe, yang merupakan elit armamen yang bisa mengenali tuannya, kekuatan pertempurannya benar-benar tak terbendung. Bahkan mereka saja yang berada di tingkat 4 ranah surga, itu belum tentu mampu mengalahkannya. Meraung. Lalu di jalan, tidak peduli apakah itu seorang murid atau tetua, atau bahkan jika seseorang di ranah surga menyerang, mereka masih tidak dapat menahan Chu Feng. Dia seperti dewa pembantai, karena sungai darah dibuat dari pembantaian yang dilakukan di lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, kemarahan Chu Feng benar-benar meledak langsung ke langit. Terutama ketika dia melihat tulang belang keluarganya tergantung di atas kolam sampah, dan kemarahannya benar-benar tersulut. Meskipun ia marah, tapi Chu Feng masih memiliki target yang jelas. Dia tidak melakukan pembantaian secara membabi buta. Dia berlari lurus di jantung lembah Dewa Pedang. Yang perlu dia lakukan pertama-tama, itu adalah menurunkan tulang belangnya. Atau kalau tidak, hatinya tidak akan tenang. Sialan, kecepatan bocah ini sebenarnya sangat cepat, ucap kepala lembah. Melihat Chu Feng tiba di inti lembah pedang dewa dalam sekejap, ekspresi kepala lembah Dewa Pedang yang masih bertarung melawan Ziling di udara, itu segera berubah. Dia dengan cepat berbalik, dan ingin turun untuk menghentikan Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng dan yang lainnya memiliki kereta indah, dan kecepatannya juga sangat cepat. Jika Chu Feng berhasil mengambil tulang itu, maka mereka bisa langsung melarikan diri, dan kerugian mereka tidak akan sia-sia. Selain itu, jika dia tidak menyerang Chu Feng, kemungkinan besar Sword God Valley-nya benar-benar tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Kamu padahal sedang bertempur melawanku, tapi kamu malah teralihkan. Kamu benar-benar ingin mati, ucap Ziling. Namun, tepat pada saat itu, aura Ziling yang berwarna ungu seperti binatang buas yang ganas, itu segera mengepung kepala lembah Dewa Pedang dan mulai menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Gadis ini hanya berada di tingkat 1 ranah surga, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ucap kepala lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, kepala lembah Dewa Pedang langsung terkejut. Sepasang matanya yang berkilauan, itu telah dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Itu karena, dia benar-benar merasakan ancaman fatal dari aura berwarna ungu. Bahkan dia tidak bisa menahan aura berwarna ungu untuk waktu yang lama. Jika itu terus berlanjut, dia pasti akan dikalahkan oleh Ziling. Oh dewa, selamatkan aku, teriak kepala lembah Dewa Pedang. Kepala lembah Dewa Pedang memulai kekuatan pertempuran terkuat di tubuhnya, lalu menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya. Dan saat dia berurusan dengan Ziling, dia berteriak keras untuk meminta bantuan. Apa yang terjadi pada gadis itu? Aura apa itu yang berwarna ungu? Pikir leluhur lama. Melihat itu, wajah leluhur lama lembah Dewa Pedang juga sangat berubah. Tetapi sebelum dia pergi untuk memberikan bantuannya, ekspresi yang awalnya sudah terkejut, kini menjadi lebih terkejut lagi.
Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuh Zhang Tianyi sudah tertutupi oleh api berwarna biru. Dan juga, aura Zhang Tianyi yang sebelumnya bisa ditekan olehnya, kini bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Leluhur lama, jika kamu tidak membuka formasi Dewa Pedang kamu, jangan salahkan aku ketika aku, Zhang Tianyi, membunuh kamu di tempat ini. Zhang Tianyi berteriak secara eksplosif. Lalu sambil tersenyum, ia memegang Divine Wood Sword-nya, dan memulai serangan yang sangat ganas pada leluhur tua lembah Dewa Pedang. Pada saat itu juga, seolah-olah Zhang Tianyi sedang menjadi orang lain. Sebelum mengeluarkan kekuatannya, ketika dia bertukar pukulan dengan leluhur tua lembah Dewa Pedang, kekuatannya itu bisa mengimbanginya. Tetapi pada saat ini juga, dia sudah memiliki keunggulan absolut. Sialan! Kamu tiga bocah keras kepala, apakah kamu bahkan masih manusia? Mungkinkah kalian semua monster dalam bentuk manusia? Teriak leluhur tua. Leluhur tua lembah Dewa Pedang mengerutkan alisnya dengan kuat, tetapi dia tidak lagi berani memiliki jejak kecerobohan. Sebelumnya dia hanya pernah mendengar, bahwa Chu Feng adalah monster yang menentang akal sehat. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Ziling dan Zhang Tianyi juga akan sama seperti monster. Kekuatan pertempuran mereka hanya tak terbayangkan, dan juga melampaui logika manusia normal. Coba lihat, leluhur tua lembah Dewa Pedang dan juga kepala lembah, keduanya telah ditekan oleh Zhang Tianyi dan Ziling. Oh surga, aku benar-benar tidak percaya dengan ini. Seorang ahli tingkat ke-6 dari ranah surga, itu ditekan oleh seorang pemuda di tingkat ketiga dari ranah surga. Seorang ahli tingkat 5 dari ranah surga juga berhasil ditekan, oleh seorang wanita muda di tingkat 1 dari ranah surga. Bagaimana bisa Zhang Tianyi dan Ziling menjadi begitu kuat? Mengesankan. Jika aku tidak melihat ini secara pribadi, aku pasti tidak akan mempercayainya. Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, ketiga orang ini benar-benar seperti monster. Tidak heran kalau mereka berani datang ke tempat ini tanpa rasa takut. Jadi kekuatan mereka benar-benar telah mencapai tahap yang luar biasa, ucap orang-orang. Melihat bahwa pertempuran besar yang mengejutkan baru saja dimulai di udara, bahkan Zhang Tianyi dan Ziling memiliki keunggulan dan menekan dua karakter yang tidak terkalahkan, itu benar-benar memperluas cakrawala orang-orang yang menyaksikannya. Dan pada saat yang sama, semua orang berteriak dengan keras dan puas. Karena mereka merasa bahwa, mereka tidak menyia-nyiakan perjalanan dengan datang ke sini, itu ketika mereka melihat pertempuran yang tidak mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa sengit rumor tentang Chu Feng sebelumnya, tanpa melihatnya secara pribadi, maka tidak ada cara untuk mengalami perasaan itu. Saat ini mereka akhirnya menempatkan diri di tempat kejadian, dan melihat kekuatan pertempuran Chu Feng yang luar biasa. Bahkan tidak hanya Chu Feng saja, Zhang Tianyi dan Ziling juga sama-sama luar biasanya. Itu menyebabkan mereka merasa sangat bersemangat, dan merasa bahwa itu benar-benar perjalanan yang sepadan. Bum 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 bum. Menjerit. Kepala lembah, leluhur, tolong bantu kami. Teriak seseorang. Di saat semua orang mengarahkan perhatian mereka pada dua pertempuran besar di udara, tangisan menyakitkan di lembah Dewa Pedang menjadi semakin keras. Beberapa orang bahkan mulai berteriak keras untuk minta tolong. Pada saat yang sama, ledakan dan riak mulai keluar tanpa henti dari pusat lembah Dewa Pedang. Pusat lembah Dewa Pedang sudah menjadi gurun, dan area gurun itu terus meningkat. Memfokuskan pandangan dan penglihatan mereka, mereka tidak bisa membantu, tetapi mengambil napas panjang-panjang. Karena Chu Feng saat ini telah membantai orang-orang, itu saat dia melesat ke pusat lembah Dewa Pedang. Dia mengambil tulang belulang senior Sekte Azure dan keluarganya semua dari bingkai yang tinggi, dan kemudian meletakkannya di dalam kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, Chu Feng mulai melakukan pembantaian besar-besaran. Ketika kepala lembah Dewa Pedang dan leluhur tua lembah Dewa Pedang sedang ditekan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Chu Feng. Bahkan jika ada lebih dari 10 juta tetua dan murid lembah Dewa Pedang, kekuatan Chu Feng masih tidak bisa dibendung.
Seperti dewa pembunuh, ia berlari ke kerumunan orang, dan setiap gerakan dan gayanya dapat membunuh beberapa orang. Dia menyebabkan banyak bangunan rusak dan runtuh, dan serangannya juga sangat kejam. Aku pernah mendengar, kalau Chu Feng adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan, dan juga ia merupakan reinkarnasi dari dewa pembunuh. Hari ini setelah melihat ini, ternyata itu memanglah benar. Pembunuhan yang menentukan dan pembantaian musuh tanpa ampun ini, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, bahkan jika kita berkultivasi selama puluhan tahun, ucap orang-orang. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memulai pembantaian besar-besaran, wajah-wajah dari beberapa ahli tua dari generasi tua segera berubah, dan mereka benar-benar menjadi takut. Jika adegan berdarah seperti itu dilakukan oleh orang dewasa, mungkin itu bisa dimengerti. Tetapi ketika seorang pria muda memiliki sifat membunuh yang kuat, itu sedikit banyaknya sangatlah menakutkan. Cepat, buka formasi Dewa Pedang dengan cepat. Akhirnya, leluhur tua lembah Dewa Pedang berbicara. Dalam situasi itu, dia tidak punya pilihan selain membuka formasi Dewa Pedang. Karena jika mereka tidak menggunakan kartu truf terakhir mereka, lembah Dewa Pedang mereka benar-benar akan dimusnahkan oleh 3 anak muda ini, dan bahkan itu terjadi di depan orang-orang kuat yang menyaksikan. Mendengus. Dan tepat ketika leluhur tua lembah Dewa Pedang selesai berbicara, seluruh lembah Dewa Pedang menyala dengan cahaya. Aura yang sangat kuat pun segera bangkit, dan seolah-olah seorang ahli super kuat sedang terjaga. Perasaan ini bukan formasi spiritual yang meningkatkan kekuatan. Sepertinya formasi ini ingin melepaskan sesuatu, pikir Chu Feng. Saat itu, Chu Feng yang berada di dalam lembah Dewa Pedang, ia segera mengerutkan keningnya. Segera setelah itu dia melompat, dan dia benar-benar berhenti membunuh. Dia berlari ke langit, dan kemudian berdiri di sebelah Ziling. Itu karena sebagai spiritualis dunia, dia merasakan aura yang tidak menyenangkan. Formasi Dewa Pedang tampaknya berbeda dari harapan mereka. Karena formasi itu bukan untuk meningkatkan kekuatan para tetua, dan juga para murid lembah Dewa Pedang. Formasi itu untuk melepaskan makhluk hidup tertentu. Meskipun tidak ada cara untuk memastikan apa itu, Chu Feng sudah bisa merasakan bahwa itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.